Ya ini anak muda ini yang kau bilang tadi terus. Anak muda seperti Bobi ini ada juga harapan kepada kalangan milenial. Kadang-kadang terus terang aja kita kalah sama mereka. Kalau soal komputer, tenis, apa telepon kita udah kalah sama mereka. Udah nggak tahu kita. Ada apa-apa kita dengan Zoom ini aja kan minta tolong anak. Jadi ada hal-hal yang mungkin mereka bisa membuat satu misi yang possible bagi kita. Dia bisa bikin possible. Itu yang aku maksud tadi. Ya, mari kita berharap saja. Cuman ya, begini Bang Halis tengok. Sekarang ini kalau orang bekerja dalam kondisi seperti saat ini agak susah. Ekspektasi orang terlampau banyak kepada seseorang itu. Ekspektasi kita terhadap presiden, ya, itu terlampau banyak. Semua presiden. Ada sekelompok moge masuk Bogor, nah, katanya salah presiden. Nah ini sebenarnya yang masalah siapa? Kalau menurut aku ini buzzer ini. Kalau bahasa Indonesianya aku rasa kalau buzzer ini pendengung, yang mendengungkan. Ya. Kalau bully kan perundungan, dirundung. Nah, bahasa Indonesianya. Nah ini buzzer ini bahaya juga. Ini banyak mengganggu nanti. Buzzer ini pengkritik atau memberikan sesuatu masukan atau apa? Bang, sebetulnya seharusnya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan buzzer ini kan bell, apa lonceng pintu, lonceng. Ya, lonceng. Ya. Jadi memberi semacam tanda peringatan. Nah, buzzer ini ya kayak inilah, kayak lebah di kuping kita. Itu buzzer. Nah, cuman dalam aplikasinya, pelaksanaannya tidak semua orang mengerti itu. Abang lihat aja lah, nggak usah ya, medsos dan lain-lain itu. Di Facebook aja orang sudah mulai jadi buzzer. Segala yang tak penting pun jadi penting. Ya? Jadi susah kita hidup pada sekarang ini. Nah, buzzer ini mempengaruhi pula alam pikiran kita. Bang, susahnya Bang, ada berita yang dibikin buzzer, betul atau salah kita nggak cek, kita bilang itu betul dan kita percaya. Dan kemudian kita pun ikut pula membuzzernya, mengatakan ke kawan-kawan kita ceritakan kawan-kawan kita. Dan tahu, karena pikiran manusia itu 70% negatif. Jadi yang jelek itu pasti jalan duluan. Kalau orang bilang bad news travel fast. Cerita jelek, ya, itu jalannya cepat kali. Cepat. Ya. Jadi kan begini, kalau tadi Ari bilang kan bahwasanya buzzer itu kan sebagai bell untuk memberikan suatu sinyal ya, gambaran-gambaran. Tapi kan sekarang ini kan kita lihat buzzer itu tugasnya mendukung suatu kebijakan-kebijakan orang, malah mengempang kebijakan-kebijakan orang lain. Jadi sudah not real lagi ya, sudah bukan. Jadi gini, Bang Halis, jadi benar yang disampaikan tadi. Ada seorang salah menilai terhadap buzzer, tapi sekarang justru buzzer itu salah mendudukkan posisinya gitu. Ya. Tugas dan fungsinya ya. Jadi apa yang ditangkap dan sekarang diterjemahkanlah itu menjadi buzzer. Persoalan ini kan jadi ini bukan nomenklatur sebenarnya, tapi sesuatu yang memang menyalah tempatkan istilah kalau aku tangkap. Sekarang dilihat pemerintah ini diserang oleh orang-orang yang tidak mendukung. Dipasanglah orang-orang ini yang disebut dengan buzzer tadi. Jadi dia itu sebagai perisai barrier bumper, gitu ya untuk menampung bumper. Nah, tapi dia bukan cuma bumper kan nahan, Bang. Dia bukan nyerang juga gitu. Begitu ada yang menyerang pemerintah, si buzzer ini bukan cuma bumper, dia ikut nyerang. Ya, bahayanya pada saat diserang, kadang-kadang mereka misalnya menyerang kelompok agama. Yang ditaruh di situ pengetahuan agamanya juga sebenarnya terus terang aja. Kalau begitu diadu nggak ada apa-apanya, tapi gomburnya kemana-mana. Ini yang kadang-kadang menyalahartikan, begitu dia nggak ngerti, omong kan akhirnya ini menjadi membawa berita-berita yang sesat. Itu yang sekarang yang berkembang. Itu yang kulihat seperti itu. Jadi orang ini sekarang membuat gaduh. Betul. Yang membuat gaduh itu yang mereka gitu loh. Betul. Ya. Jadi kehadiran buzzer ini tidak menggembirakan juga. Karena mereka, apalagi setelah kita tahu bahwa mereka itu dibayar. Iya. Ya kan? Jadi boleh dikatakan tidak dari hati nurani. Nah, sekarang perhatikan, ada buzzer yang terkenal. Setiap hari dia berceloteh. Nggak ada persoalan pun, dicarinya persoalan.
Karena dia mau eksis. Tiap hari dia harus bawa satu yang baru. Tidak ada kerjaan juga kan? Ya. Udah itu Dia nggak makan gaji buta. ini hari ada yang keluar dia. Aku baru baca tadi pagi. Ini buzzer ini sekarang mereka mau bikin Dewan Nasional Buzzer. Mau mengalahkan Dewan Pers. Mau mengalahkan Dewan Pers. Kita lebih kuat katanya. Mau jadi apa? Mereka mau bersatu, ketuanya si ini, penasihatnya si ini. Udah disebut namanya. Aku pikir ini kebablasan. Sudah merasa bahwa berada di atas, apa kata orang? Udah naik daun, Atas angin. di atas Di atas angin. Mobil aja. Ya, karena dia merasa dilindungi kan gitu itu. Ya dia tidak tersentuh ya kan. Jadi apapun mau dilakukannya, apakah dia bentuknya seperti kata Hari tadi, yang tak ada pun cerita diceritakannya kan ya begitu. Jadi membedakan mana yang hoax, mana yang benar lagi pun sudah tak terlihat lagi kan begitu. Seperti disebut di Sehari itu sudah tidak jelas lagi. Ada yang dibayar, ada yang tak dibayar, kan begitu. Nah, tapi kalau esensinya buzzer itu adalah betul pendengung. Pendengung itu barangkali dimanapun di dunia ini itu dibutuhkan. Artinya apa? Pendengung itu sebagai social control. Supaya pejabat jangan kebablasan. Tetapi dalam situasi seperti kita sekarang ini, itu ada yang dibayar, ada yang tidak. Nah, menurut Sujiwo Tejo, itu buzzer tuh kalau mau presiden itu menerima kritik, itu buzzernya tertibkan dulu. Tangkapin dulu buzzernya. Jadi ditanya, bagaimana cara menangkap buzzernya? Gampang aja kata Sukala. Sukala yang bilang bahwa kalau memang itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar undang-undang ITE, tidak apa-apa, biarkan saja itu sebagai pendengung. Tetapi kalau dia sudah melanggar undang-undang ITE, paling tidak itu adalah hoax, pencemaran nama baik dan sebagainya, itu harus ada hukumnya dan harus ditindak. Apakah itu buzzer yang dibayar atau buzzer tidak dibayar. Nah, aku kan udah pernah mengingatkan bahwa di era global ini nomor satu itu adalah komunikasi. Buzzer itu bagian dari alat komunikasi. Itu alat komunikasi semacam buzzer, semacam medsos, itu luar biasa. Baru-baru ini aku ceramah di depan di depan toko-toko pers Medan. Aku bilang, itu kita dulu seperti kata Isari, aku bilang, itu kita menghadapi dari letter press ke, kalau media ya, letter press ke website, cetak website. Ya. Cetak website. Dari letter press dan aluminium kita masuk offset. Masuk offset. Nah, sekarang sudah offset, kita masuk ke digital. Ya kan? Nah, sudah masuk ke digital, aku bilang, digital itu kan dikenal sekarang kalau media, dia media sosial. Ya kan? Itu udah dikalahkan sekarang sama medsos. Jadi buzzer tadi di medsos mainnya. Dia tidak peduli buzzer itu di medsos itu apakah itu ada 5W1H-nya, ada nuraninya, hati nurani, ada apa, nggak penting dia. Nah, tapi sebagai informasi dia cepat. Kalah itu media sosial nanti. Kalah media sosial. Itu media-media besar sekarang aja. Misalnya, apakah Kompas, apakah Detikcom dan lain sebagainya itu dia berimam kepada medsos. 5 menit atau 1 menit diberitakan medsos, itu diambilnya. Nah, langsung 10 menit dia udah ada jawaban. Nah, kita pun bisa lihat sekarang, Moge itu ditindak polisi dari mana? Dari media sosial? Dari media cetak? Enggak. Dari medsos. Medsos nampak seret ini kan. Publish. Bocor, libur. Dapat tindakan. Nah, begitu juga yang lain-lain. Banyak. Jadi, buzzer itu banyak gunanya sebetulnya dari segi kecepatan. Soal bahwa itu benar atau tidak, ya tergantung kita. Artinya diperlukan, aku sekarang ada anak-anak mahasiswa yang datang ke rumah atau apa itu, yang suka-suka medsos itu. Nah, itu semacam aku kasih apresiasi, aku kasih pengetahuan bahwa kalau kalian mau masuk ke medsos berita itu harus 5W. Ya, 1H. Walaupun 1 paragraf, katakanlah itu 18 kata. Kalau dia 5W itu tidak bohong. Tapi kalau nggak ada 5W itu bohong. Jadi tandai aja. Di mana kejadiannya itu kan? Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan. Ya. Yang dikerjakan oleh medsos adalah, ada tabrakan. Kepalanya pecah, keluar otaknya. Ngeri. Udah, di mana itu? Kan
Nah, beritanya itu ya. Ngeri, Ya, ngeri gitu. Kalau awal lihat Walaupun ya, dibilangnya kalau ada keterangan tempat, katakanlah itu di apa? Di Jalan Gagak misalnya. Jalan Gagak itu di mana? Bagi orang apa? Bagi orang Jawa Timur sana Jalan Gagak itu di mana? Nah, dan itu dia. Jadi itu aja. Chris, Ya, Contoh kasus pagi-pagi. buku. Malam-malam bukan, malam-malam ada orang gencet. Nah, itu dibilang tempatnya, ada orang gencet di Batubara. Anak mungkin, ya ini berita orang gencet. Nggak jelas itu, aku bilang, ayah udah baca. Kalau belum ada keterangan polisi, jangan dimuat. Tidak mungkin di dunia ini orang gencet. Yang ada yang seperti yang gencet gitu, dijadikan Allah itu rasa sesuatunya adalah anjing. Kalau anjing kalau itu gencet. Yang orang nggak ada. Logikanya di situ. Nah, oke, nggak kumuat. Malam itu juga, karena kan itu. Ya, tahu-tahu jam 5 subuh, terbangun aku buang air kecil. Udah dijawab Detikcom. Polisi mengatakan itu bohong. Nah, dijelaskan keterangan polisi. Bubar itu, padahal udah 2 juta lebih, 3 juta lebih pembacanya. Itu dia. Itu dia. Makanya aku bilang kalau mau kita mendengar seperti itu kan kencang, Les. Apakah kita mau kencang pembaca tapi kita melanggar undang-undang ITE? Ya. Keuntungannya itu polisi Batubara itu berhenti. Seharusnya bisa dicari itu siapa yang mempublish pertama berita itu. Ah, itu kena, itu pelanggaran undang-undang ITE itu pasti. Tapi dia berhenti di situ. Udah, Tapi benar viral. si Ahmadi bilang itu benar sekali. Jadi sebenarnya harus ada satu proses edukasi terhadap yang YouTube bukan YouTubers lah atau yang di Facebook, media sosial segala macam. Ya. Karena benar sekali. Misalnya contoh ya. Kita kan kalau di media memang kalau informasi lah kan mesti lengkap ya 5W 1H itu mesti. Yang paling sering itu di mananya? Paling sering itu kemarin ada lagi aku baca orang nyuri baut di pembatas jalan tol atau apa. Ternyata bukan di Indonesia. Ketahuannya apa? Pada saat ada mobil lewat dilihat platnya gitu loh. Ya kan, tapi udah rame membicarakan hal itu cepat banget. Aku sekarang kalau tidak jelas di mana, kayak kau bilang tadi. Karena bahasa itu kan menyiarkan berita-berita yang nggak ada kerjaan tuh. Menyiarkan berita yang nggak benar. Karena begini terus. Sekarang kita kan sudah terbiasa the bad news is a good news. Katanya kan begitu ya. Berita-berita buruk itu justru malah makin menyenangkan. Tapi aku mau tanya sama Jaya. Dia tentang buzzernya apa pendapat kau tentang buzzer sekarang ini yang sekarang ini lagi sedang viralnya nih, Bung? Ya. Ini adalah orang yang seharusnya dia itu punya otak. Oh. Punya otak aja. Ya. Punya otak dan nurani. Sekarang buzzer itu nggak punya otak dan itu berbahaya. Dia itu mengembuskan sesuatu secara terus-menerus. Ada isu yang muncul, yang lemparkan. Nggak ada otaknya, nuraninya. Nggak punya otak, nggak punya. Dan itu berbahaya bagi perpecahan bangsa ini. Aku di Facebook aku selalu menyatakan ini sudah berbahaya. Kondisi kita sudah berbahaya. Kita tinggal itu pecah belah itu sudah retak, hancur. Ya. Itu yang paling bahaya. Betul. Muncul ini. Dan ada 2 kelompok kubu yang tidak akan bisa disatukan. Sehingga aku bilang, kalau Jeronggo Warsito bilang, inilah zaman goro-goro, habis Indonesia bubar. Kalau tidak segera buzzer-buzzer yang nggak punya otak ini. Buzzer itu bagus. Menyampaikan ini harusnya begini. Ya, tapi kenyataannya apa? Itu coba tengok. Din Samsudin itu akan dilaporkan ke polisi gara-gara radikal. Apa kata orang lain? Wah, ini berarti mau merampok uang Muhammadiyah. Dan itu tidak ada klarifikasi. Akibatnya orang Muhammadiyah sudah berpikir, wah uang kita udah mau dirampok ini. Sama dengan uang EPI yang mau dirampok. Nah, ini menyatu, si buzzer juga nggak ditangkap, nggak ada klarifikasi, dan ini dibiarkan. Ini kesalahan. Jadi orang-orang yang jadi buzzer itu harus punya otak sedikit, harus punya nurani sedikit. Dia tahu, dan walaupun di antara buzzer itu adalah orang tanpa bayangan, orang tak jelas, tapi harus ada yang menetralisir. Kalau enggak, aku lihat bangsa ini udah pecah. Ini kan karena salah meletakkan kata-kata buzzer itu, itunya yang menjadi awal. Enggak salah, Bang. Orangnya yang salah, Bang. Orangnya. Dia menempatkan fungsinya. Yang kita bicarakan tadi kan menempatkan fungsinya. Jadi misalnya contoh gini, aku sempat tersinggung dulu ya. Anak Medan.